Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang ASN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar soal dan pembahasan TKP pada aspek semangat berprestasi. Mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, mengapa ada orang yang mempunyai energi yang begitu besar untuk meraih sesuatu? Mengapa ada orang yang penuh gairah dalam menghadapi tantangan? Mengapa juga ada orang yang sangat ingin berprestasi? Terlepas dari apa motivasi seseorang itu meraih prestasi, pada dasarnya mereka selalu mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai energi yang melimpah, berani menghadapi tantangan, dan ambisi yang besar untuk mewujudkan prestasi tersebut. Menjadi seorang CPNS ataupun P3K diperlukan sikap yang haus akan prestasi, sehingga kita bisa meraih target dan tujuan-tujuan yang ada dalam diri kita. Begitupun dalam soal TKP, terdapat aspek semangat berprestasi yang bertujuan untuk menilai semangat peserta dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang abdi negara. Adapun ciri-ciri soal TKP ini yaitu, yang pertama, terdapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam meraih prestasi ataupun menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, permasalahan dalam soal biasanya terdapat gangguan atau hambatan untuk meraih prestasi atau menjadi orang yang terbaik. Yang ketiga, pilihan jawaban berisi tentang berbagai tindakan dalam meraih prestasi atau menjadi yang terbaik. Yang terakhir, cara memilih jawaban yang tepat yaitu utamakan tindakan yang bertujuan untuk meraih prestasi atau menjadi orang yang terbaik dalam meraih prestasi. Oke, teman-teman. Ini ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk memompa semangat berprestasi dalam diri kita. Yang pertama, tipsnya, jadilah diri sendiri. Jika ambisi kita berprestasi adalah untuk mengalahkan orang lain, kita akan segera kehabisan energi positif tersebut. Dorongan yang muncul akan lebih bersifat negatif, yang dapat mengganggu kejernihan pikiran kita. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenali saja diri kita, siapa kita, dan jadilah diri sendiri. Tips yang kedua, kita harus menyusun tujuan, target, dan jadwal pencapaian. Susunlah gambaran besar yang akan atau yang ingin kita raih di masa depan atau pada saat kita menjadi seorang abdi negara. Sesulit apapun, namun percayalah kita bisa mencapainya. Lalu kembangkan ke dalam target-target jangka pendek serta tentukan waktu kapan kita akan meraihnya. Seperti contoh, teman-teman mungkin sekarang sedang berikhtiar belajar. Nah, dalam belajar ini teman-teman harus menyusun tujuan, target, apa yang harus saya kuasai dalam pembelajaran ini. Contoh, pada minggu ini saya harus belajar TKP ini.
pada minggu kedua TKP ini. Nah, dari situ teman-teman akan bisa mencapai target ketika teman-teman sudah menyusun tujuan dan jadwal pencapaian tersebut. Dengan memiliki tujuan, tentunya semangat prestasi teman-teman akan meningkat. Yang ketiga, berpikir positif. Berpikirlah positif, optimis. Optimis kita akan mampu untuk meraih apa yang kita targetkan tersebut. Yang keempat, berusaha menjadi yang terbaik. Kelima, antusias. Antusias, semangat. Semangat yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Berikutnya, suka tantangan. Dan yang terakhir, semangat atau terus belajar. Kita jangan sampai menyia-nyiakan peluang yang ada. Belajar dan terus belajar, jangan berhenti belajar. Tetapi ini tidak perlu, maksudnya tidak berarti bahwa kita harus mempelajari semuanya. Kita harus menguasai semuanya. Kenali dulu apa kekuatan kita untuk menjadi seorang yang ahli, agar kita mampu menuntaskan pekerjaan dengan hasil yang baik. Dan teman-teman juga jangan bersedih atas kegagalan. Satu hal yang sangat meruntuhkan semangat adalah kegagalan. Namun mereka yang memiliki keinginan berprestasi yang tinggi, kegagalan justru memacu mereka untuk belajar dan berusaha lebih baik lagi. Jadi ketika teman-teman mengalami kegagalan, jangan jadikan itu, jangan membuat kita down, tapi harus membuat kita berprestasi lebih tinggi lagi. Belajar dari sebuah kegagalan, terimalah kegagalan itu sebagaimana adanya, berlatih terus dan coba lagi, karena keberhasilan selalu didahului oleh kegagalan. Karena ada pepatah yang mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi teman-teman harus selalu semangat berprestasi, semangat menggapai apa yang teman-teman cita-citakan. Jangan lupa selalu mengandalkan Allah dan andelin Allah Subhanahu wa taala. Keep fighter dan tetap semangat. Oke, teman-teman, kita langsung pada contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja, yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetensi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Baiklah, teman-teman, berdasarkan soal tersebut, Anda mengikuti lomba yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT perusahaan. Dalam kegiatan lomba, hal logis yang biasanya menjadi tujuan adalah sebuah kemenangan atau menjadi juara. Untuk pilihan A adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pilihan jawaban tersebut tidak menunjukkan semangat yang tinggi. Kembali lagi kita pada tipsnya yang tadi saya sudah paparkan, bahwa memilih jawaban yang
eh, menggambarkan semangat yang tinggi atau ingin menjadi yang terbaik. Untuk pilihan jawaban B, untuk pilihan jawaban B adalah jawaban yang tepat. Alasannya, karena pilihan jawaban tersebut menunjukkan semangat tinggi untuk berprestasi, yaitu menjadi juara. Untuk jawaban C adalah pilihan yang cukup tepat. Alasannya karena salah satu alasan diadakan lomba dalam HUT perusahaan yaitu untuk meningkatkan kebersamaan antar tim kolega. Namun, akan lebih baik jika Anda juga mempunyai target yang lebih baik dengan menunjukkan semangat tinggi dalam rangka meraih prestasi. Untuk jawaban D adalah pilihan jawaban yang kurang tepat. Karena pilihan jawaban yang kurang relevan bila dihubungkan dengan menjaga nama baik perusahaan. Mengingat lomba tidak dilakukan dengan pihak perusahaan lain, jadi untuk opsi D ini kurang tepat. Dan untuk jawaban E ini mirip dengan jawaban yang D, sehingga jawaban E pastinya langsung kita eliminasi. Oke, berdasarkan uraian yang tadi sudah dipaparkan, maka untuk soal yang pertama jawaban yang tepat adalah B, yaitu tak cukup berprestasi saja, saya harus menjadi juara. Oke teman-teman, ingat kembali, pilih jawaban yang menggambarkan semangat berprestasi. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal yang kedua, suatu ketika saya gagal mencapai sesuatu yang telah saya idam-idamkan. Oleh karena itu, saya akan A. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. B. Melakukan introspeksi diri, menganalisis, dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. C. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, tidak ingin bertemu dengan orang lain dulu, karena saya malu, apalagi banyak orang yang menceritakan di belakang saya mengenai kegagalan tersebut. Atau E. Bersedih hati, menangisi kenapa keadaan seperti ini. Baiklah teman-teman, seperti biasa ketika menjawab soal, teman-teman harus tahu inti masalahnya. Langsung saja kita bahas per opsinya. Untuk opsi yang pertama, yaitu meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. Teman-teman harus langsung berpikir, apakah ini termasuk dalam tips meningkatkan semangat berprestasi? Terkadang meminta bantuan dari pihak lain di saat usaha yang dilakukan sendiri belum membuahkan hasil. Namun, yang perlu kita lakukan adalah meminta bantuan pada orang ahli di bidang yang kita perlu bantuannya. Untuk opsi A, ini bukan jawaban yang tepat, tetapi kurang tepat karena tidak sesuai dengan soal tersebut. Tentunya di saat kita gagal, kita tidak lantas harus meminta bantuan kepada orang lain. Tentunya kita harus mencoba lagi, mencoba terus, dan semangat untuk mencoba. Untuk opsi B, melakukan introspeksi diri
menganalisis, dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. Oke, untuk opsi B merupakan jawaban yang tepat atau merupakan sikap terbaik yang harus dilakukan ketika kita mengalami kegagalan. Karena dengan kita mengintrospeksi diri, kita akan tahu apa yang membuat kita gagal. Menganalisis dan kita memperbaiki upaya untuk lebih baik lagi. Untuk jawaban C, D dan E sudah pasti ini bukan jawaban yang tepat. Untuk opsi C, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab, pastinya ini salah. Jika hanya mencari tahu siapa penyebabnya, namun tidak memiliki langkah atau solusinya yang konkret, kita juga tidak akan pernah mengubah keadaan. Dan yang D, mengambil waktu untuk menenangkan diri adalah hal yang wajar. Tetapi ini malah akan menunda kesuksesan kita. Dan untuk yang E, bersedih hati, ini merupakan jawaban yang sangat tidak tepat. Bersedih memang wajar, namun jika berlarut-larut, maka akan menjauhkan kita dari keinginan untuk maju. Oke, jadi teman-teman jangan pernah bersedih, selalu semangat. Ya. Untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir, bagi saya untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya haruslah melakukan A. Mengikuti segala perintah dan arahan dari pimpinan secara loyal dan dengan sangat patuh. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan memiliki standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal yang baru yang memang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik kepada setiap orang, rekan kerja, dan kepada pimpinan. Atau E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Baiklah teman-teman, kembali lagi saya ingatkan teman-teman ingat tipsnya. Seperti tadi, salah satu tips yang saya paparkan adalah kita harus menjadi yang terbaik. Tentunya dari opsi A sampai E, teman-teman langsung bisa memilih manakah jawaban yang menunjukkan atau menggambarkan kita menjadi yang terbaik dalam melakukan pekerjaan. Jika saya ingin sukses menjadi PNS, maka manakah yang menurut teman-teman yang terbaik? Atau A. Mengikuti segala perintah dan arahan dari pimpinan. Mengikuti arahan pimpinan memang baik, tapi ini bukan jawaban yang tepat, karena tidak menunjukkan semangat berprestasi. Sedangkan jawaban yang diinginkan adalah yang menunjukkan semangat berprestasi. Untuk B merupakan jawaban yang paling tepat atau benar, yaitu melakukan pekerjaan yang terbaik dengan memiliki standar kinerja yang tinggi. Oke, ini udah sesuai dengan tipsnya, yaitu kita memberikan yang terbaik, kita harus punya target-target, jadwal pencapaian, dan tujuannya dalam menggapai prestasi. Yang C, mengembangkan hal-hal baru yang memang belum pernah diciptakan sebelumnya. Ini pastinya tidak sesuai dengan
jawaban yang diharapkan oleh soal tersebut. Jadi C merupakan jawaban yang kurang tepat. Dan D menciptakan hubungan baik kepada setiap orang, rekan kerja, dan kepada pimpinan. Untuk opsi D ini tidak termasuk ke dalam aspek semangat berprestasi, tapi lebih kepada menghargai orang lain mungkin, karena bekerja sama menciptakan hubungan baik kepada setiap orang. Untuk yang opsi E, bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Ini juga hampir mirip dengan jawaban A. Maka untuk opsi E bukan merupakan jawaban yang tepat. Oke teman-teman, untuk soal terakhir ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selalu semangat, libatin Allah dan andalin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.